Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat penting namun jarang disadari orang. Kita akan membahas tentang 3 musuh besar kesuksesan yang jarang disadari. Tahukah Anda, seringkali yang menghalangi kita menuju puncak kesuksesan bukanlah hal-hal besar, melainkan hal-hal mendasar yang kita abaikan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja, mari kita mulai. 1. Berpikir ingin sukses secara instan. Mari kita mulai dengan musuh kesuksesan pertama. Berpikir ingin sukses secara instan. Sekarang, bayangkan Anda sedang berlari dalam sebuah maraton. Anda ingin segera mencapai garis finish, tetapi apa yang terjadi jika Anda berlari terlalu cepat di awal? Ya, Anda mungkin kehabisan tenaga sebelum mencapai tujuan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam mentalitas instan. Media sosial, cerita sukses yang viral, semua ini membuat kita percaya bahwa sukses bisa datang dalam sekejap. Tetapi, mari kita ingat, setiap cerita sukses yang kita lihat biasanya adalah hasil dari kerja keras yang tak terlihat. Pertimbangkan kisah J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Karyanya ditolak berkali-kali sebelum akhirnya diterbitkan. Atau Thomas Edison yang melakukan ribuan percobaan sebelum berhasil menciptakan bola lampu. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa sukses membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Ketika kita terobsesi dengan hasil instan, kita cenderung mencari jalan pintas. Ini bisa membahayakan karena kita mengorbankan pembelajaran dan pertumbuhan. Jalan pintas mungkin tampak menarik, tetapi seringkali mereka mengarah pada hasil yang tidak berkelanjutan. Ada bahaya lain dari mentalitas instan ini. Itu bisa menyebabkan frustrasi dan kekecewaan. Ketika kita tidak mencapai hasil yang diharapkan dengan cepat, kita mudah merasa gagal. Padahal, sebenarnya kita hanya perlu lebih banyak waktu dan usaha. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi mentalitas ini? Pertama, dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan menghargai proses, bukan hanya hasil. Buatlah rencana yang realistis dan fokus pada pertumbuhan bertahap. Kedua, adalah dengan merayakan setiap kemajuan kecil. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan Anda menuju sukses. Dengan menghargai proses, Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan dan tetap termotivasi. Terakhir, ingatlah bahwa belajar dari kegagalan adalah kunci. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian penting dari perjalanan sukses. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang membawa Anda satu langkah lebih dekat ke tujuan Anda. Dengan mengubah cara kita melihat sukses dan proses mencapainya, kita bisa lebih sabar, fokus, dan pada akhirnya lebih berhasil. Jadi, mari kita lepaskan mentalitas ingin sukses secara instan dan mulai menghargai perjalanan menuju sukses yang sesungguhnya. 2. Terlalu perfeksionis. Kita lanjutkan ke musuh kesuksesan kedua. Terlalu perfeksionis. Perfeksionisme sering dianggap sebagai sifat positif. Tetapi, ketika ini berubah menjadi obsesi akan kesempurnaan, ia bisa menjadi batu sandungan besar dalam perjalanan kita menuju sukses. Perfeksionisme cenderung membuat kita menetapkan standar yang tidak realistis. Ini bukan hanya tentang melakukan yang terbaik, tetapi tentang menuntut hasil sempurna setiap waktu. Ironisnya, hal ini seringkali menghasilkan kebalikannya, kecemasan, penundaan, dan rasa tidak puas yang konstan. Salah satu dampak negatif perfeksionisme adalah ia membuat kita takut melakukan kesalahan. Padahal, kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar dan inovasi. Orang-orang sukses seperti Steve Jobs dan Richard Branson sering menekankan pentingnya berani gagal untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Selain itu, perfeksionisme bisa menyebabkan penundaan. Kita sering menunda memulai atau menyelesaikan tugas karena takut hasilnya tidak sempurna. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kita tidak pernah merasa siap untuk bertindak. Bagaimana kita bisa mengatasi perfeksionisme? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kesempurnaan itu subjektif dan seringkali tidak realistis. Kita perlu belajar menerima bahwa baik cukup seringkali lebih baik daripada sempurna tapi tidak pernah selesai. Kedua,
Tetapkan tujuan yang realistis dan berikan waktu untuk refleksi. Evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki tanpa mengkritik diri sendiri terlalu keras. Ketiga, kembangkan pola pikir pertumbuhan. Alih-alih berpikir bahwa keahlian kita tetap, kita harus melihat kesempatan untuk belajar dan berkembang dari setiap pengalaman. Terakhir, belajar untuk mendelegasikan. Seringkali, kita merasa hanya kita yang bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Namun, dengan mendelegasikan, kita tidak hanya mengurangi beban kerja, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk belajar dan berkontribusi. Ingat, perfeksionisme bisa menjadi teman atau musuh. Dengan menemukan keseimbangan yang tepat, kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan, bukan membiarkannya menghalangi jalan kita menuju sukses. 3. Terlena oleh keberhasilan awal. Sekarang, kita beralih ke musuh kesuksesan ketiga, yang sering terlewatkan, terlena oleh keberhasilan awal. Mendapatkan kesuksesan di awal perjalanan bisa menjadi perasaan yang luar biasa. Namun, ada bahaya tersembunyi di baliknya. Keberhasilan awal bisa memberi kita rasa percaya diri yang berlebihan. Ini mungkin terdengar positif, tetapi seringkali mengarah pada komplasensi, kecenderungan untuk berpuas diri dengan apa yang sudah dicapai, dan kehilangan motivasi untuk terus berkembang. Contoh nyata dari ini bisa kita lihat dalam dunia bisnis. Banyak startup yang meraih sukses besar di awal, tetapi kemudian gagal karena mereka tidak beradaptasi dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Selain itu, keberhasilan awal bisa membuat kita kurang menghargai proses dan kesulitan yang harus dihadapi. Ketika kita meraih sukses dengan mudah, kita mungkin kurang siap menghadapi kegagalan atau tantangan yang lebih sulit di masa depan. Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Pertama, dengan selalu menjaga sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar. Ingat, setiap keberhasilan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar, bukan akhir dari perjalanan. Kedua, jangan pernah berhenti menetapkan tujuan baru. Setelah mencapai satu tujuan, tetapkan yang lain yang lebih menantang. Ini akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi. Ketiga, pelajari dan beradaptasi dari feedback. Setelah meraih kesuksesan, sangat penting untuk mendengarkan kritik dan saran untuk perbaikan. Ini akan membantu Anda tetap relevan dan berkembang. Terakhir, ingat bahwa jalan menuju kesuksesan bukanlah garis lurus. Ada pasang surut, dan keberhasilan awal hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih panjang. Dengan mengakui bahwa keberhasilan awal adalah langkah awal, bukan tujuan akhir, kita dapat terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan itu unik bagi setiap orang. Jangan terjebak dalam perangkap berpikir bahwa ada satu jalur atau cara cepat untuk mencapainya. Kesabaran, kerja keras, dan kemampuan untuk belajar dari setiap pengalaman adalah kunci utama. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk merayakan setiap kemajuan, tidak peduli seberapa kecil. Saya harap video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda sendiri di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengar cerita dari Anda semua. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ini sangat membantu kami dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, terus berkembang, dan selalu ingat bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan sukses Anda. Selamat berjuang dan sukses selalu.